Ustadz Sada, tim preschool yang kami hormati, dan anak-anakku semuanya, siswa-siswi preschool yang sempat bersama-sama orang tua yang Ustadz banggakan. Rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti sosialisasi preschool tahun 2021 di SD Muhammadiyah Manyar. Semoga kegiatan ini benar-benar memberikan kelancaran semuanya sehingga bisa berjalan dengan baik. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Ustazah yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kami atas nama pimpinan sekolah mengucapkan selamat bergabung di preschool tahun 2021 di SD Muhammadiyah Manyar dengan berbagai tahapan yang insya Allah sudah dilakukan oleh putra-putri jenengan semuanya, ya, dengan hasil yang insya Allah kami betul-betul ingin melaksanakan dengan terbaik bagaimana anak-anak betul-betul sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki menuju sekolah internasional. Nah, yang kedua, harapan kami adalah kerjasama yang sangat penting. Bagaimana tidak hanya sekedar menjadi tujuan atau cita-cita orang tua untuk mengantarkan kelas ICB, tetapi itu adalah bagian kerjasama dan perhatian yang dilakukan oleh orang tua terhadap putra-putrinya, sehingga betul-betul bahasa Inggris tidak hanya menjadi bahasa hafalan, tetapi menjadi bahasa atmosfer dalam kehidupan di keluarga, yang termasuk nantinya di sekolah SD Muhammadiyah Manyar. Kerjasama ini sangat penting karena kemudian jadi enjoy anak-anak, menjadi nyamannya anak-anak ketika ada pendampingan, ada perhatian bersama orang tua. Ini betul-betul pengalaman yang sangat penting yang dirasakan oleh Ustazah, ya, bagaimana perhatian bersama di lingkungan keluarga untuk mengantarkan putra-putrinya menjadi anak yang memiliki kemampuan berstandar menuju kelas internasional. Keadaan PJJ yang harus dilakukan ini adalah pilihan yang harus dilakukan SD Muhammadiyah Manyar dengan keadaan yang insya Allah kita semuanya sudah tahu bahwa pandemi saat ini masih sangat tinggi, maka kita dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan saling peduli. Sehingga keadaan ini memang betul-betul tidak dirasakan satu dua anak dan keluarga, tetapi semua merasakan. Oleh karena itu, hanya kesabaran, ketabahan kita untuk menghadapi pandemi ini, sehingga apa yang kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari bersama anak-anak, bersama keluarga, bisa berjalan dengan baik. Insya Allah kalau kita bisa menerima, maka mengurangi beban kita dalam perjalanan kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita nikmati bersama keadaan ini, sehingga tetap keluarga kita semuanya bisa terjaga dengan baik. Memang betul, Ustaz Sada juga harapan besar, ingin sekali tatap muka. Apalagi anak-anak masih TK ya. Ini harapan besar kami. Tapi sekali lagi, keadaan lah yang memang harus kita lakukan secara PJJ.
Nah, nanti dalam perjalanan kita bisa sharing seperti apa. Insya Allah kita dalam waktu kurang lebih 3 bulan bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian kami berharap semoga usaha atau ikhtiar anak-anak bersama orang tua ini bisa masuk kelas ICP dalam tahun pelajaran 21-22. Ya. Semoga kita dapat mendapatkan yang terbaik ya. Dan mari kita bersama-sama berkompetisi dalam proses waktu yang cukup ya untuk bagaimana Ustaz Sadar juga mengamati ya dalam proses pembelajaran dari 37 siswa nanti akan diambil 28. Dan insya Allah siapapun yang pernah di kelas preschool tidak ada ruginya. Bahkan nanti ketika ada yang mutasi di kelas 1 atau kelas 2 dan seterusnya, maka alumni preschool bisa mengajukan atau diajukan oleh sekolah untuk bisa bergeser ke kelas ICT. Misalnya ketika dari 29 sampai 37 itu tidak masuk di ICP, maka ketika ada peluang di tahun-tahun selanjutnya, kalau orang tua berkenan, maka insya Allah diberikan kesempatan. Tapi tetap catatan hasil belajarnya menjadi rujukan utama. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum di-unmute. Emma, belum di-unmute. Gak dengar. Thank you, Sada Emma. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Ustadz Ahmad Faisun, as the principal of Muhammadiyah Manyar Elementary School, respectable the parents of preschool students and all teachers of SDMM. First of all, let's thank to Allah who has given us mercy and blessing. Then we can attend this meeting without any trouble and in a good condition. Salawat and salam are always given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. And I would like to say thank you so much for all parents from preschool students who has gathered here this morning in this agenda to have more information about preschool preparation that will be held next week, on Monday. Okay, then easy for you and easy for me, I'll speak in bahasa. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu wali siswa preschool yang telah bergabung di kegiatan pada pagi hari ini untuk sharing informasi terkait pelaksanaan preschool yang akan dimulai pekan depan, tepatnya di hari Senin. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan hari ini nantinya kami akan menyampaikan terkait teknis pelaksanaan preschool yang mana ada perbedaan untuk pelaksanaan preschool di tahun ini dikarenakan kondisi yang memang belum memungkinkan untuk kami dapat bertatap muka langsung dengan siswa. Dan sebelum kami menyampaikan teknis pelaksanaan tersebut, izinkan kami menyampaikan sekilas tentang apa itu preschool.
Baiklah Bapak Ibu, apa itu preschool? Jadi preschool adalah kelas persiapan untuk siswa sebelum memasuki kelas ICP. Persiapan dalam hal apa? Di sini yang kami tekankan adalah dalam hal beradaptasi untuk mengenal bahasa baru. Yang mana kita tahu bahasa Inggris ini bukan bahasa ibu ya. Jadi kalau di Indonesia ini kan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa biasanya yang jadi bahasa ibu. Nah, untuk bahasa Inggris di sini ini yang akan kita perkenalkan kepada siswa preschool. Jadi mereka bisa beradaptasi sebelum bergabung di kelas ICP. Tujuannya untuk membekali calon siswa ICP dengan kemampuan berbahasa Inggris dasar, khususnya kalimat instruksional dan perbendaharaan kata. Kemudian mengenalkan calon siswa ICP dengan suasana belajar di SD Muhammadiyah Manyar, terutama pada saat pandemi seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kami di SD Muhammadiyah Manyar mempunyai program PJJ itu tadi untuk pembelajaran setiap harinya. Dan kemudian mengkondisikan calon siswa akrab dengan ustadz-usada dan lingkungan sekolah. Jadi dengan siswa bisa mengetahui dan mengenal kami selaku guru pengajarnya, kami harapkan nanti ke depannya bisa lebih familiar dengan pembelajaran di SDMM. Dan yang terakhir merupakan proses seleksi siswa ke kelas ICP, karena kuota kelas ICP adalah 28 siswa. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz Faiz tadi, bahwasanya kelas ICP nanti untuk di kelas 1 tahun pelajaran 2021-2022 nanti, untuk setiap kelas kami terdiri atas 28 siswa. Namun tidak perlu khawatir, nanti bagi anak-anak yang belum bisa bergabung di kelas ICP nantinya, masih ada kesempatan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Faiz tadi. Untuk materi preschool yang kami tekankan di sini Bapak Ibu sekalian adalah seputar simple instruction, kemudian vocabulary, listening, speaking, reading, and writing. Oke, jadi tahapannya step by step-nya seperti ini Bapak Ibu. Dan untuk perlengkapan preschool yang telah kami persiapkan, ada buku tulis sebanyak 2 buah, kemudian pin nama siswa, kaos preschool, handbook, dan folder. Folder di sini berisi tentang materi pembelajaran yang akan disampaikan di saat preschool nanti. Panduan materi preschool. Untuk materi preschool telah kami susun dalam preschool syllabus. Jadi dalam preschool syllabus itu terdiri atas pertemuan, kemudian materi dan indikator pembelajaran, dan jadwal tes. Jadi telah kami rangkum semuanya dalam silabus preschool itu tadi. Nah, ini adalah contoh dari silabus preschool syllabus. Jadi sebelah kiri ini terdiri dari pertemuannya. Jadi ini pertemuan pertama dan kedua itu temanya tentang alfabet. Tanggalnya tanggal 8 dan 10 Februari. Indikator yang dicapai nanti seperti yang tertera di sini, kemudian language target seputar ini, dan vocabulary-nya apa, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa memantau dari rumah. Oh, kalau untuk pertemuan pertama besok materinya apa ya? Nah, ini bisa dilihat di preschool syllabus. Pun nanti Bapak Ibu juga bisa memantau perkembangan materi Ananda, bisa sambil dicek untuk handbook-nya. Jadi sudah kami sertakan handbook kemarin, bisa sambil dipantau di sana. Sekiranya setelah pembelajaran itu, misalkan setelah melewati meeting 2 itu ternyata masih ada materi alfabet yang belum dikerjakan, misalkan di bukunya, monggo nanti bisa dipakai untuk review, mengulang pelajaran di rumah, seperti itu. Nah, untuk waktu pembelajaran preschool kami mulai pukul 10.30 sampai dengan 11.30 setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk Senin dan Jumat memakai kaos preschool dan Rabu memakai baju bebas. Untuk girls, untuk siswa perempuan nanti
bisa mengenakan jilbab. Ya, setiap pertemuan via Zoom nanti bisa mengenakan jilbab. Untuk sarana belajar kita menggunakan virtual Zoom atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh dikarenakan memang kondisi yang belum memungkinkan ini. Dan yang kami harapkan di sana ada pendampingan saat pembelajaran via Zoom. Paling tidak untuk mengarahkan Ananda untuk bisa fokus saat pembelajaran agar bisa apa ya, connect seperti itu ya, antara guru dan siswa, seperti itu. Jadi kami mohon ada pendampingan di sana. Tidak harus dengan mama papa, jika memang mama papa harus bekerja, maka bisa dengan anggota keluarga yang lebih tua. Jadi yang bisa mengarahkan Ananda untuk bisa fokus saat pembelajaran, seperti itu. Perlengkapan preschool untuk PJJ di rumah. Apa saja yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu untuk PJJ ini? Nanti setiap kelas preschool bisa dibantu Ananda untuk mempersiapkan English workbook, kemudian buku tulis, alat tulis, pena, pensil, penghapus, satu paket ya. Kemudian krayon kecil, dan kaos. Dan jika waktunya untuk jadwal untuk memakai kaos, maka bisa dipersiapkan kaos, dan untuk girls bisa berjilbab. Seperti itu. Jadi paling tidak saat pembelajaran itu, PJJ itu, perlengkapan ini sudah siap di depan Ananda. Jadi nanti saat sudah bergabung di Zoom, Ananda tidak perlu mencari-cari dulu. Seperti itu, nggih. Nah, untuk panduan PJJ Preschool, bergabung di Zoom sesuai waktu dan jadwal pembelajaran. Nah, di sini kami mohon dengan sangat untuk kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, nggih, karena untuk PJJ ini kami tidak bisa lepas dari bantuan Bapak Ibu sekalian. Jadi kerjasama antara guru dan wali siswa memang harus eh, terjalin dengan baik, seperti itu. Jadi untuk bergabung di Zoom, karena tadi telah kami sampaikan juga di jadwal juga telah tertera bahwa PJJ untuk preschool akan dimulai pukul 10.30. Maka untuk di rumah mohon bantuannya untuk bisa mengkondisikan Ananda. Jadi di saat kelas preschool itu dimulai, Ananda dalam kondisi yang baik, maksudnya mood yang bagus seperti itu ya. Jadi bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian mengkondisikan Ananda dalam keadaan nyaman belajar. Nah, nanti gimana nyamannya Ananda? Misalkan perlu kudapan, perlu minum, monggo nanti bisa dipersiapkan. Yang penting Ananda ini saat bergabung di kelas preschool itu dalam keadaan itu tadi mood yang baik, kemudian nyaman untuk belajar seperti itu ya. Dan identitas Zoom berupa nama panggilan siswa. Jadi nanti kami mohon bantuannya untuk membantu Ananda mengkondisikan nama identitas Zoom-nya berupa nama panggilan siswa. Karena mohon maaf kami juga belum pernah bertemu nggih dengan anak-anak. Jadi jika nama identitas Zoom itu berupa nama panggilan siswa bisa mempermudah kami untuk semakin mengenal Ananda. Dan pendampingan saat Zoom seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, kami harap di saat pembelajaran preschool via Zoom nanti ada pendampingan dari wali siswa atau dari anggota keluarga yang lebih tua yang bisa mengarahkan Ananda. Dan yang terakhir adalah pendampingan penyelesaian tugas harian. Dalam setiap pembelajaran tidak selalu ada tugas harian yang harus diselesaikan di rumah ya Bapak Ibu. Jika penilaian itu dapat kami ambil secara live Zoom, maka untuk tindak lanjut di rumah itu bisa sebagai review seperti itu. Namun terkadang kami juga memerlukan skill Ananda seperti untuk language skill yang writing kan mau tidak mau kami harus melihat ya hasil Ananda dalam menulis itu tadi. Nah, di sana kami mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Jika nanti di saat pembelajaran kami membutuhkan bantuan untuk pengiriman foto tugas Ananda seperti itu. Jadi bisa tugas Ananda nanti bisa dikirimkan via WA guru pengajar atau melalui Google Classroom. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut seperti itu.
Nah, untuk link Zoom PJJ Preschool nanti yang tersebut di layar ini nggih, insya Allah nanti akan kami informasikan juga lebih lanjut via WA menjelang pelaksanaan preschool besok. Jadi insya Allah di hari Ahad besok akan kami tindak lanjuti dengan informasi melalui WhatsApp group untuk wali siswa preschool. Seperti jadi untuk link Zoom ini tetap satu ini Bapak Ibu ya. Link Zoom-nya tetap satu ini. Nah, di sini ada yang berbeda karena pembelajaran ini melalui jarak jauh ya, via Zoom. Jadi kami menyediakan sarana Google Classroom. Google Classroom ini sebagai sarana informasi dan penghubung materi pembelajaran preschool. Jadi di dalam Google Classroom preschool itu nanti ada tertera topik materi preschool, kemudian materi yang disampaikan guru per hari per indikator materi. Dan akan kami post juga di Google Classroom itu berupa record Zoom dari pembelajaran Ananda setiap harinya. Dan yang terakhir juga kami lampirkan nanti quiz dan assessment. Untuk quiz dan assessment ini tidak setiap hari Bapak Ibu karena kita juga anak-anak juga telah kami bekali dengan buku ya, handbook. Jadi kita maksimalkan yang ada di buku. Jika memang perlu tambahan review atau assessment bisa kita berikan melalui quiz yang akan kita post di Google Classroom seperti itu. Insya Allah sudah ada beberapa wali siswa, kami pantau ada 21 wali siswa yang sudah bergabung di kelas preschool. Jadi kami harapkan seluruh wali siswa preschool dapat bergabung di Google Classroom tersebut untuk dapat bersama-sama memantau perkembangan pembelajaran Ananda setiap harinya. Nah, untuk cara bergabung di Google Classroom Preschool, kemarin juga telah kami sampaikan melalui WhatsApp group, untuk step-stepnya bergabung di Google Classroom. Jadi tinggal membuka link classroomgoogle.com ya, atau download aplikasi Google Classroom di Play Store, kemudian bisa add tanda plus, ada di bawah biasanya tanda plus. Kalau di HP itu ada di pojok bawah biasanya. Kemudian pilih join kelas dan memasukkan kode kelas. Nah, untuk kodenya ini memang kode khusus untuk Google Classroom Preschool. Jadi MG2JP72. Jadi ini untuk kode kelasnya, silakan dimasukkan kemudian klik join. Atau juga telah kami sertakan juga video tutorial dari sekolah terkait cara bergabung di Google Classroom. Sekarang kita beralih ke tes atau ujian yang nanti akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran preschool ini. Jadi di pembelajaran preschool ini, di kelas preschool nanti akan ada 4 tahapan tes yang akan dilalui oleh Ananda. Jadi berupa progression test 1, progression test 2, dan progression test 3. Diadakan setelah 6 kali pertemuan Zoom. Jadi progression test 1 ini insya Allah sudah tertera di silabus preschool tadi nggih Bapak Ibu. Coba saya mundur lagi nah ini. Di sini sudah tertera untuk hari libur pun juga sudah kami cantumkan. Jadi setelah 6 kali pertemuan, maka di sini akan kami berikan review terlebih dahulu yang mencakup 3 materi ini, terdiri atas alfabet, numbers, dan about myself and greeting. Nah, jadi ini kita review terlebih dahulu. Kemudian di hari ini kebetulan untuk yang progression test 1 untuk reviewnya di tanggal 24 Februari. Dan untuk pertemuan selanjutnya di tanggal 26 Februari kita laksanakan progression test 1. Seperti itu. Ini akan berulang setiap akan dilakukan progression test. Jadi sebelum progression test kami adakan review terlebih dahulu. Setelah 6 kali pertemuan tatap muka via Zoom akan kami adakan review terlebih dahulu sebelum pelaksanaan progression test. Begitu seterusnya sampai mencapai progression test 3. Kemudian untuk progression test ini nanti Bapak Ibu sistemnya seperti seleksi preschool kemarin. Jadi Ananda akan bertemu dengan guru pengajar.
tatap muka 4 mata melalui via Zoom ya, melalui Zoom, dan di sana kami akan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang telah diajarkan sebelumnya. Jadi nanti prosesnya tidak berupa untuk teknis ujiannya tidak berupa Google Form atau kuis, tidak, tapi kami tatap muka dengan Ananda satu persatu 4 mata seperti saat seleksi preschool kemarin di awal kemarin ya. Itu seperti itu satu persatu. Kemudian untuk final test diadakan setelah materi tuntas diajarkan. Setelah semua materi telah tersampaikan, insya Allah di preschool ini ada 10 tema materi yang nanti akan disampaikan ke Ananda. Dan setelah melalui 3 progression test, maka akan ada review terlebih dahulu, dan setelah review maka akan diadakan final test. Untuk teknis pelaksanaan final test pun sama seperti teknis pelaksanaan progression test. Nanti insya Allah sebelum pelaksanaan progression test akan kami informasikan lebih lanjut melalui WhatsApp group. Untuk info-info yang perlu kami sampaikan nanti akan kami tindak lanjuti melalui WhatsApp group sebelum pelaksanaan progression test, seperti itu. Untuk rapot dan penilaian, jadi penilaian preschool ini mencakup language skill ada 4, seputar listening, speaking, reading, and writing. 4 rapot selama mengikuti preschool. Jadi dikarenakan ada 4 tes yang nanti akan dilalui Ananda selama preschool, maka Ananda juga akan menerima 4 rapot selama mengikuti preschool ini. Rapot dalam bentuk diagram terdiri dari hasil siswa dan rata-rata kelas. Rapot dicetak 1 pekan setelah pelaksanaan tes. Jadi setiap rapot ini akan kami cetak 1 pekan setelah pelaksanaan tes. Namun Bapak Ibu, karena memang situasinya yang belum memungkinkan seperti ini, kami juga meminimalisir kunjungan-kunjungan ke sekolah, kunjungan wali siswa ke sekolah. Jadi untuk rapot preschool ini tetap kami cetak, versi hard file-nya kami cetak, namun nanti akan kami berikan di akhir preschool. Jadi setelah final test, kemudian rapot sudah tercetak, maka di sana akan kami informasikan lebih lanjut nanti terkait pengambilan 4 rapot Ananda ini. Jadi tidak setiap rapot selesai cetak kemudian wali siswa mengambil, tidak seperti itu. Tapi insya Allah akan kami share. Jadi tidak perlu khawatir, loh Ustazah nanti kami tidak bisa tahu perkembangan Ananda seperti apa, tidak perlu khawatir. Rapot ini nanti akan kami sampaikan ke Bapak Ibu satu persatu melalui soft file PDF. Seperti itu. Jadi setelah rapot ini tercetak, sudah jadi, maka akan kami share ke WA Bapak Ibu sekalian dalam bentuk PDF terlebih dahulu, seperti itu. Namun nanti di akhir preschool, setelah preschool ini berakhir, rapot yang berupa hard file ini nanti akan kami berikan secara keseluruhan, sebanyak 4 rapot tadi, seperti itu. Nah, ini untuk contoh rapotnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 4 language skill, kemudian ada hasil progression test. Jadi yang pink ini adalah student score dan yang biru ini berupa class average-nya. Jadi rata-rata kelasnya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memantau kemampuan anak saya seperti apa untuk tahapan yang pertama ini. Nah, kalau memang dirasa masih perlu peningkatan lagi, kita bisa bekerja sama, baik di rumah maupun di sekolah, bisa sama-sama memotivasi Ananda untuk bisa lebih baik lagi di tahapan selanjutnya, seperti itu. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa memantau perkembangan Ananda. Nah, untuk tahun ini peserta preschool sebanyak 37 siswa, Bapak Ibu. Namun untuk kuota kelas ICP sebanyak 28 siswa. Yang mana kelas ICP ini akan selain menggunakan kurikulum nasional, untuk kelas ICP juga ada tambahan kurikulum Cambridge yang materinya, mata pelajarannya terdiri atas 3 mata pelajaran yaitu English, Mathematics, and Science. Nah,
Untuk hasil akhir preschool ini dari 37 siswa nanti akan kami seleksi sebanyak 28 siswa yang akan bergabung di kelas ICP, kelas 1 ICP di tahun pelajaran 2021-2022 nanti. Yang mana hasil akhir tersebut kami pertimbangkan dari nilai keseharian siswa, nilai hariannya, kemudian nilai hasil tesnya, kesiapan belajar siswa ini kami pantau saat interaksi kami via Zoom. Jadi sikap Ananda, keaktifan dan tanggap responnya di saat pembelajaran via Zoom. Dan yang paling penting adalah support orang tua. Jadi untuk sebenarnya tidak untuk siswa kelas ICP saja, guys. Untuk anak-anak pada dasarnya sangat membutuhkan support dari orang tua, terutama untuk keadaan seperti ini yang harus menggunakan pembelajaran jarak jauh, maka kerjasama antara guru dan orang tua itu sangat penting sekali. Jadi di sini yang kami harapkan support dari orang tua yang bisa kita pantau juga, support dari orang tua ini bisa kita pantau untuk ketuntasan tugas harian Ananda itu bisa kami pantau di sana. Kemudian untuk guru pengajar, untuk preschool secara virtual ini diajar oleh 6 guru. Nanti akan ada 6 guru yang mengajar Ananda selama pembelajaran preschool ini. 2 guru di masing-masing pertemuan. Jadi hari Senin nanti akan ada 2 guru, hari Rabu 2 guru, dan hari Jumat 2 guru, seperti itu. Untuk guru preschool, hari Senin ada Usada Fia dan Usada Mia. Kemudian hari Rabu ada Usada Fitri dan Usada Puput. Hari Jumat ada Usada Emma dan Usada Putri. Nah, insya Allah ini juga telah kami sampaikan di folder Ananda, yang sudah diterima Bapak Ibu sekalian, ada di folder merah, itu juga sudah tertera, selain silabus pembelajaran, juga sudah tertera nama guru pengajar beserta nomor HP-nya. Jadi, jika ada pertanyaan, semisal di hari Senin, kemudian ada penugasan dan mungkin ada yang kurang jelas, maka Bapak Ibu untuk pembelajaran hari Senin, maka bisa menghubungi Usada Fia dan Usada Mia. Untuk misal di hari Rabu, kemudian ada penugasan yang di Google Classroom yang dirasa masih kurang jelas, maka untuk hari Rabu Bapak Ibu bisa menghubungi Usada Fitri atau Usada Puput, seperti itu. Dan seterusnya hingga hari Jumat nanti ada Usada Emma dan Usada Putri. Jadi untuk jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar pembelajaran Ananda, monggo nanti bisa disesuaikan dengan guru pengajarnya. Jadi jika di hari Jumat itu yang mengajar Usada Emma atau Usada Putri, maka jika ada pertanyaan terkait pembelajaran di hari Jumat, maka bisa menghubungi Usada Emma dan Usada Putri, seperti itu. Juga di sini kami sampaikan Bapak Ibu untuk penugasan harian, tugas harian Ananda, itu biasanya kami cantumkan di Google Classroom berupa assessment. Nanti akan ada tanda di sana, nanti akan kami coba untuk share screen-kan terkait penampakan penampakan wujudnya Google Classroom itu seperti apa. Nah, namun jika di dalam perjalanan ada kendala dari Bapak Ibu sekalian dalam mengakses Google Classroom, maka tugas Ananda bisa dikirimkan melalui WA guru pengajar, nomor WA guru pengajar. Jadi jika di hari itu kami membutuhkan nilai Ananda, tugas Ananda berupa foto penugasan, berupa foto tugas di buku paket Ananda, maka selain bisa diupload di Google Classroom, juga bisa dikirimkan melalui WA guru pengajar. Ya, jadi misal di hari Senin itu Usada Fia ada tugas harian yang diambil nilai menulisnya dan diminta untuk mengirimkan foto tugas Ananda yang ada di buku paket. Nah, selain bisa diupload di Google Classroom, jika memang ada kendala, maka foto tugas Ananda tersebut bisa dikirimkan melalui nomor WA guru pengajar. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sudah kami cantumkan semua 6 guru pengajar preschool, nama lengkap, nama panggilan, beserta nomor handphonenya masing-masing.
Nah, di folder merah itu juga sudah kami lampirkan untuk jadwal guru pengajar. Ya, jadi hari Senin, hari Rabu, hari Jumat itu guru pengajarnya siapa saja. Insya Allah sudah kami lampirkan juga di dalam folder Ananda. Nah, di sini kami ingin memperkenalkan Bapak Ibu sekalian untuk guru pengajar preschool. Monggo Ustaz Zaki nanti bisa dibantu. Yang pertama ada Ustazah Via. Oh iya, oh harus share screen. Oh, harus keluar share screen ya. Ada Ustazah Via di sini. Nanti guru Ustazah Via ini akan mengajar anak-anak di hari Senin. Ya, ini Ustazah Via. Kemudian say hello Ustazah Via. Oke. Hello, Nah, ini Ustazah Via yang nanti akan mengajar Ananda di hari Senin. Kemudian masih di hari Senin nanti ada Ustazah Mia. Nah, ini Ustazah Mia yang juga nanti akan duet ya dengan Ustazah Via di hari Senin untuk mengajar anak-anak seperti itu. Halo Ustazah Mia. Ini Ustazah Mia. Oke, dan selanjutnya untuk hari Rabu nanti akan ada Ustazah Fitri. Ini Ustazah Fitri. Ustazah Fitri. Halo Ustazah Fitri. Oke, Ustazah Fitri nanti akan mengajar Ananda di hari Rabu. Nah, untuk selanjutnya masih di hari Rabu nanti ada saya, ada Ustazah Puput, saya sendiri, ya Ma. Nanti akan bergabung dengan Ustazah Fitri untuk mengajar Ananda di hari Rabu, seperti itu. Dan selanjutnya ada Ustazah Emma. Ustazah Emma. Nah, ini Ustazah Emma nanti akan mengajar Ananda di hari Jumat. Halo Ustazah Emma. Halo Mom and Kids. Oke, ini Ustazah Emma. Ustazah Emma nanti akan berdua mengajar dengan Ustazah Putri. Nah, ini Ustazah Putri yang nanti akan berpartner dengan Ustazah Emma untuk mengajar Ananda di hari Jumat. Ustazah Putri, halo Ustazah Putri. Oke, ini Ustazah Putri. Jadi enggak perlu bingung ya, Ma. Ada Ustazah Puput, ada Ustazah Putri. Itu dua ustazah yang berbeda, Ma. Jadi tidak sama. Oke, kami lanjutkan lagi. Nah, ini titip-titipan kami, nggih, Ma. Untuk Bapak Ibu wali siswa preschool, ini titipan kami. Kami harapkan nanti Bapak Ibu sekalian bisa membantu kami selama PJJ ini untuk mengarahkan Ananda bergabung di kelas Zoom tepat waktu. Seperti itu, nggih, untuk setiap harinya. Jadi jika Zoom ini dimulai pukul 10.30, maka kami harap yang namanya anak-anak nggih, Bapak Ibu nggih, terkadang mood-nya kan masih naik turun seperti itu. Nah, nanti kami yakin Bapak Ibu yang paling memahami Ananda seperti itu nggih. Jadi sebelum pukul 10.30 nanti bisa mengkondisikan Ananda sehingga saat jam preschool di 10.30 itu Ananda sudah dalam keadaan ceria, kemudian mood yang baik, kemudian nyaman, sehingga nanti proses pembelajaran juga dapat berjalan dengan lancar, seperti itu. Dan yang kedua yang kami titipkan di sini adalah pendampingan saat pembelajaran via Zoom tadi, nggih Bapak Ibu, kami harapkan ada pendampingan di sana, setidaknya untuk mengarahkan Ananda, mengarahkan untuk bisa lebih fokus seperti itu. Jadi biarkan Ananda nanti saat pembelajaran mengalir apa adanya, namun pendampingan di sini yang kami maksudkan adalah mengarahkan Ananda agar bisa memperhatikan materi yang disampaikan dengan baik, seperti itu. Namun untuk hasil dan proses di dalamnya biar itu berjalan sesuai alami sebagaimana adanya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, titipan kami untuk Bapak Ibu sekalian, nanti bisa bersama-sama untuk memantau Google Classroom, seperti itu. Jadi untuk bergabung di Google Classroom ini Bapak Ibu, tidak harus
mama saja seperti itu. Mama, papa mau gabung bareng-bareng di Google Classroom Preschool, kemudian bekerja sama bersama-sama memantau Ananda, itu juga luar biasa. Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, memotivasi siswa untuk tetap semangat belajar. Nah ini apa namanya? Selama PJJ ini untuk di rumah memang kuncinya kami titipkan ke Bapak Ibu sekalian, jadi di rumah nanti monggo bersama-sama untuk memotivasi Ananda untuk setidaknya bisa mereview atau mengulang pembelajaran yang telah disampaikan saat preschool itu nanti. Jadi saat pertemuan selanjutnya Ananda sudah lebih siap lagi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu kemarin insya Allah sudah diambil semua nggih untuk perlengkapan belajar Ananda yang berupa satu paket tas dan perlengkapannya itu insya Allah sudah diterima nggih. Nah, di sini kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama mengecek isi tas Ananda seperti itu. Jadi kami ya unboxing, ini istilahnya unboxing ya Bapak Ibu ya. Maka kemarin kami harapkan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 kemarin, kami harapkan semua siswa, semua wali siswa sudah menerima tas perlengkapan Ananda tadi. Karena di hari ini kami ingin mengajak bersama-sama untuk unboxing. Atau sebelumnya sudah di-unboxing sama anak-anak ya Bapak Ibu. Ya, jadi untuk perlengkapan Ananda kemarin yang diterima ada folder merah. Nah, folder merah ini yang kami sampaikan tadi di dalamnya ini nanti bisa dipakai untuk tempat worksheet seperti itu nggih. Untuk worksheet itu nanti juga bisa kami post di Google Classroom seperti itu. Jadi nanti bisa fleksibel, Bapak Ibu bisa mencetak di rumah seperti itu, fleksibel seperti itu. Nah, kemudian di dalam folder merah ini juga telah kami cantumkan silabus seperti yang sudah kami tampilkan tadi nggih di slide. Ini ada silabus. Di silabus ini sudah tertera jadwal pembelajaran Ananda, pun di dalamnya sudah tercantum hari libur dan juga jadwal review dan tesnya seperti itu. Oh ya Bapak Ibu, ini untuk di akhir silabus itu ada holiday during Ramadan and Idul Fitri. Jadi nanti selama bulan Ramadan dan Idul Fitri tidak ada pembelajaran via Zoom dengan Ananda untuk preschool. Namun pembelajaran tidak berakhir sampai di sana. Kami tetap akan memberikan review atau latihan-latihan soal melalui Google Classroom, dapat berupa quizzes ataupun Google Form seperti itu. Nanti insya Allah lebih menarik ya Bapak Ibu untuk anak-anak mengisi waktu di rumah selama bulan Ramadan dan Idul Fitri saat tidak ada pembelajaran via Zoom preschool seperti itu. Namun pembelajaran tidak putus sampai di sana. Dari kami guru pengajar akan tetap memberikan soal-soal latihan untuk agar anak-anak tetap ingat ya materi-materi yang sudah diajarkan sebelumnya melalui Google Classroom seperti itu. Maka dari itu kami mohon bantuannya untuk bisa memantau Google Classroom sesering mungkin seperti itu nggih. Nah, kemudian selain silabus di dalam folder merah itu juga ada jadwal guru pengajar ya, jadwal guru pengajar juga sudah tertera di sana. Kemudian nomor HP guru pengajar seperti yang sudah kami sampaikan tadi di slide juga sudah tercantum di sana. Selain folder merah, perlengkapan yang kami berikan ke Ananda ada kaos preschool ya Bapak Ibu ya. Sudah diterima semua nggih untuk kaos preschool? Insya Allah sesuai ukurannya sudah sesuai dengan yang diberikan di apa? Angket pengisian itu nggih. Ini ada kaos, kemudian ada buku tulis Bapak Ibu sekalian. Jadi ada buku tulis 2 buah seperti itu nanti di tas Ananda sudah kami sertakan juga. Kemudian ada handbook. Lah ini, handbook ini yang apa namanya? Bisa dipakai untuk latihan di rumah seperti itu. Insya Allah kontennya sangat menarik Bapak Ibu, bisa diberi warna juga nanti dengan anak-anak bersama-sama nggih.
Sampun dan 1 buat tas dan pin Ananda. Nah, ini pin yang terdiri dari sesuai nama siswa masing-masing, seperti itu. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah sudah tuntas untuk penyampaian yang perlu kami sampaikan di sosialisasi preschool ini. Monggo selanjutnya, Ustadzah Emma. Kami kembalikan ke Ustadzah Emma. Terima kasih. Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadzah Puput atas penjelasannya terkait pelaksanaan preschool tahun 2021 di SD Muhammadiyah Manyar. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, langsung saja pada kesempatan kali ini kami membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, Bisa menggunakan fitur raise hand dan bisa juga menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom komentar. Monggo Bapak Ibu kami persilahkan. Baik, ini ada pertanyaan dari Wali Siswa Ananda Afenzor Ikramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal, wali siswa ZOA. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terkait preschool. Yang pertama, prosedur apa yang harus kami lakukan apabila anak dalam kondisi sakit, izin, pun apabila izin ketika pada saat preschool tidak memungkinkan untuk ikut Zoom karena kepentingan mendesak. Dan yang kedua, apakah ada penggantian hari untuk poin pertama? Baik, Ustadzah Puput langsung dijawab atau menunggu pertanyaan berikutnya? Iya, bisa langsung saya jawab. Ustadzah Emma, terima kasih. Baik. Terima kasih untuk wali siswa dari Ananda Zoa. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk poin 1, prosedur apa yang harus kami lakukan apabila anak dalam kondisi sakit dan tidak memungkinkan untuk mengikuti Zoom ya. Yang pasti kami mohon kerjasamanya untuk informasi terkait izin ya Bapak Ibu. Jadi sama kembali lagi jika contohnya di hari Senin misalkan Ananda berhalangan untuk mengikuti kegiatan Zoom, maka Bapak Ibu wali siswa bisa menghubungi guru pengajar di hari Senin seperti itu. Jika terkendala di hari Rabu, misalkan berhalangan untuk ikut bergabung di hari Rabu, maka Bapak Ibu bisa mengajukan izin ke guru pengajar yang mengajar di hari Rabu, seperti itu, dan seterusnya. Begitu juga dengan hari Jumat. Jadi izinnya sesuai dengan guru pengajar yang mengajar di hari itu. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, untuk poin kedua, apakah ada penggantian hari untuk poin pertama? Nggih, ngapunten Bapak. Jadi untuk setiap pembelajaran ini sudah kami sampaikan tadi sebelumnya, kami sertakan juga untuk record Zoom. Jadi setiap pembelajaran itu akan kami record, ya, kami record. Nah, yang nantinya recording ini akan kami post di Google Classroom seperti itu. Jadi untuk pembelajaran di hari itu yang mana Ananda berhalangan untuk ikut bergabung di sana, Bapak Ibu bisa memantau dari recording Zoom yang kami upload di Google Classroom tadi. Jadi, oh hari itu belajar tentang apa sih? Nah, seperti itu. Nah, itu nanti ketika di rumah nanti bisa Bapak Ibu bisa mendampingi Ananda sesuai dengan recording Zoom tadi. Jadi, oh ustadzanya mengajarnya seperti apa ya di hari ini yang ketika Ananda ini berhalangan. Nah, seperti nanti bisa diperlihatkan ke Ananda, kemudian sambil didampingi dan paling tidak Bapak Ibu ada gambaran, oh bahwa di hari tersebut pembelajarannya seperti ini, seperti itu. Jadi mohon maaf tidak ada penggantian hari nggak Bapak, cuman kami bantu di sana melalui recording Zoom tadi, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Ustadzah Puput dan juga kepada Ayah Rizal atas pertanyaannya. Selanjutnya ini ada penanya kedua yaitu Bunda Tama. Tadi disebutkan dalam silabus ada 4 materi yaitu reading, listening, writing, dan juga speaking. Nah, bagaimana Ustadzah untuk metode pembelajaran di Zoom nanti? Apakah 2 arah dengan Ustadzah saja atau ada game atau video yang mungkin dianggap lucu bagi anak-anak?
Ya, terima kasih Surema. Terima kasih Bunda Tama. Insya Allah untuk pembelajaran via PJJ ini kami tetap menyesuaikan dengan umur siswa seperti itu, nggih. Jadi untuk muatan reading, listening, writing, speaking itu adalah muatan dasar dalam pembelajaran bahasa. Namun untuk pengambilan materi nanti tetap kami ramu semenarik mungkin saat Zoom. Bisa melalui game atau video seperti itu. Yang jelas kami menyesuaikan dengan usia Ananda. Jadi untuk usia TK itu lebih menarik melalui media apa. Nah, itu nanti akan kami sesuaikan di sana melalui pembelajaran Zoom tadi. Jadi tidak selalu dua arah dengan usada saja, tapi nanti juga kami lampirkan video yang ada yang related sama materinya tadi. Nah, yang mana akan kami tampilkan via Zoom. Seperti itu, Bunda. Baik, terima kasih Ustazah Puput atas penjelasannya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan lain, bisa menggunakan fitur raise hand ataupun menuliskan di kolom komentar. Sambil menunggu Ustazah Emma, di sini saya ingin menunjukkan bentuk dari Google Classroom itu sendiri, nggih. Ya, baik, monggo Ustazah Puput. Kami lihat di sana juga sepertinya baru 21 wali siswa yang bergabung, yang mana untuk wali siswa preschool sendiri ada 37 siswa seperti itu. Jadi kalau setiap anak itu yang bergabung adalah satu wali siswa, berarti kan masih kurang ya Ustazah Emma ya. Jadi di sini kami coba untuk menampilkan wajah Google Classroom ini seperti apa. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, ini Google Classroom untuk saya pribadi nggih, ada 6 Google Classroom yang saya ikuti. Namun di sini saya akan lebih fokus ke preschool. Nah, ini untuk Google Classroom preschool ada preschool 2021. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini ada forum. Nah, alhamdulillah nih sudah ada beberapa wali siswa yang bergabung dan sudah memberikan komentar ya. Assalamualaikum, this is Azza Usada. Oke, hey Azza. Oke, ini ada Noval. Oke, kemudian ada Akila. Nah, di sini sudah ada beberapa. Nah, ini ada Nufail. Oke. Nah, nanti untuk penugasan Ananda, Bapak Ibu wali siswa bisa beralih ke tugas kelas seperti itu. Nah, di sini nanti akan kami lampirkan seperti ini. Nah, terdiri dari muatan tema materi. Jadi tadi di silabus itu ada 10 materi nggih Bapak Ibu, ada 10 tema materi, ada alfabet, numbers, myself and greeting and etc. till the end ya, sampai akhir. Nah, untuk materi pembelajaran nanti yang disampaikan oleh Ustadzah guru pengajarnya dan kemudian record Zoom-nya itu nanti akan dimasukkan sesuai tema materinya. Jadi saat pembelajaran penyampaian materi alfabet, maka materi alfabet yang disampaikan Ustadzah di Zoom, kemudian record pembelajaran di hari itu yang tentang alfabet, atau kemudian misal ada kuis, itu nanti juga akan disematkan di tema alfabet seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lebih mudah untuk mencari, seperti kalau materinya itu alfabet maka bisa dicari di tema materi alfabet. Seperti itu seterusnya. Nah, untuk muatan di sini karena belum ada postingan yang kami post ya di Google Classroom, coba kami beralih ke kelas yang memang ini Google Classroom kelas 5, kelas yang saya ampu, yang saya pegang. Di sini sudah ada beberapa materi. Di sini kami hanya ingin memberikan contoh saja kalau nanti postingan yang ada di dalam Google Classroom itu seperti ini, paling tidak itu seperti ini. Nah, jadi untuk materi di kelas 5 itu ada QL, KMD, Al-Islam. Nah, di setiap tema materi ini, di setiap topik ini ada materi-materi yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadzah. Kami contohkan di sini untuk materi English ya, Bapak Ibu. Nah, ini untuk materi English. Untuk materi, nah contohnya ini. Untuk materi active passive voice di tanggal di tanggal 21 Januari kemarin itu ada berupa materi. Nah, ini
ini materi yang kami sampaikan ke anak-anak, kami sematkan di sini berupa file PowerPoint. Nanti untuk anak preschool bisa berupa PowerPoint, bisa berupa video, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selain materi pembelajaran, kami juga mencantumkan Zoom record. Nah, Zoom record ini berarti recording-nya, recording pada saat itu, pada saat pembelajaran itu. Nah, ini recording-nya. Recording ini berisi tentang kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran itu. Nah, jadi jika ada yang berhalangan, Bapak Ibu bisa memantau pembelajaran dari recording ini tadi. Oh, record ini tadi pembelajaran tentang apa aja ya, disuruh ngapain aja ya anak-anak. Nah, nanti bisa dipantau melalui record Zoom ini. Nah, jika dirasa saat pembelajaran itu memerlukan kuis atau review, maka guru pengajar juga bisa memberikan post tugas atau assessment berupa kuis. Nah, di sini ada kuis. Jadi dalam materi active passive voice di kelas 5 ini selain ada materi yang tadi nggih, selain ada materi, kemudian kami sematkan juga Zoom record dan ada kuis untuk dikerjakan oleh anak-anak di rumah. Seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu Bapak Ibu nggih. Kalau nanti di dalam classroom itu sudah ada postingan materi dan assessment, itu nanti gambarannya seperti ini. Jadi ada materi, ada Zoom record, dan ada kuis. Namun kuis ini pun tidak setiap hari Bapak Ibu, kami lihat dari perkembangan Ananda selama pembelajaran itu. Kalau dirasa memang diperlukan untuk review di rumah berupa kuis, maka akan kami sematkan kuis di sana. Namun jika dirasa guru pengajar melalui buku paket atau handbook yang dimiliki Ananda itu sudah cukup, maka tidak perlu kami berikan kuis. Jadi kuis ini sifatnya insidental saja sesuai dengan keadaan seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu. Ya, jadi kita postingnya sudah sesuai topiknya ya Ustazah Pupi ya, Iya, sesuai betul Sada temanya. Emma. Oke, dan nantinya akan ada materi dan juga recording Zoom serta kuis kalau memang memungkinkan untuk kuisnya. Begitu ya Ustazah Puput ya. Jadi Yes, Sada Bapak Emma. Ibu dihimbau untuk selalu mengecek Google Classroom Ananda seperti itu. Ya, betul Baik. sekali. Selanjutnya ini ada penanya ketiga. Assalamualaikum Ustazah, perkenalkan saya wali siswa dari Aisyah. Mohon izin bertanya, berarti passing grade menggunakan rata-rata kelas JUS, bukan passing grade yang sudah ditentukan untuk kelas begitu. Berarti menjadi semacam ranking gitu deh nanti US yang diambil. Apakah nanti di kelas ICT juga menggunakan rata-rata kelas juga JUS? Terima kasih. Jadi terkait mungkin untuk peringkat Ustazah mungkin ya ini dan juga KKM atau passing grade-nya. Iya, terima kasih Sada Emma. Terima kasih untuk Mama Aisyah. Ya, untuk passing grade ini, untuk rata-rata kelas itu di awal nanti itu sebagai bentuk tolak ukur seperti itu. Tolak ukur untuk apa Ustazah? Jadi wali siswa ini bisa melihat, oh kemampuan Ananda itu sudah sejauh mana. Kalau misalkan rata-rata kelasnya sampai di sini, maka kemampuan Ananda ini sampai di mana, seperti itu. Nah, itu nanti seperti pengalaman kami, Bapak Ibu di tahun-tahun sebelumnya, itu di saat progression test 1, di saat anak-anda itu masih beradaptasi, baru bergabung, itu ada anak-anda yang mungkin passing grade-nya di bawah rata-rata kelas. Namun tidak perlu berkecil hati. Nah, di sana yang kami perlukan adalah kerjasama antara wali siswa dan guru itu tadi. Nah, itu ada pengalaman juga. Ternyata di progression test kedua itu bisa berkembang seperti itu. Semakin berkembang. Jadi untuk rata-rata kelas ini sebagai patokan saja, sebagai patokan wali siswa bahwa kemampuan Ananda ini sudah sampai mana jika diukur melalui rata-rata kelas. Namun untuk sampai ke kelas ICP nanti, apakah nanti di kelas ICP juga menggunakan rata-rata kelas? Enggak, ada rata-rata kelas itu tadi. Jadi untuk mengukur kemampuan Ananda ini sampai di mana, seperti itu. Tujuan kami menyertakan rata-rata kelas itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi nanti kami dan Bapak Ibu wali siswa ini bisa melihat kemampuan Ananda ini sampai sejauh mana jika rata-rata kelasnya
sampai di situ, seperti itu. Nah, dari situ juga kita bisa sebagai wali siswa, sebagai guru, kita bisa menentukan sikap juga. Oh, berarti ke depannya harus seperti apa gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk Ananda yang mungkin masih di bawah rata-rata kelas. Nah, berarti kita harus lebih semangat lagi untuk memotivasi Ananda. Jadi seperti itu. Itu tujuan dari kami sertakan rata-rata kelas itu tadi. Ya, jadi memang ada ya Ustazah Puput ya untuk rata-rata kelasnya Iya, itu. ada Ustazah Emma. Iya, baik. Terima kasih Ustazah Puput dan Bunda Aisyah. Monggo kami masih ada waktu. Monggo Ayah Bunda untuk penanya berikutnya kami persilahkan. Bisa juga menggunakan situation yang nantinya akan kami spotlight dari host. Monggo. Iya, monggo Bapak Ibu. Atau sepertinya ini sudah jelas Ustazah Puput dari pemaparan Ustazah Puput tadi nih. Alhamdulillah kalau sudah jelas Ustazah Iya. Emma. Monggo Jadi barangkali ada yang nanti, ditanyakan apa saja itu monggo Bapak Ibu. Kami akan berusaha untuk bisa memberikan jawaban yang terbaik untuk ya, Bapak jadi Ibu sekalian. untuk preschoolnya dimulai hari Senin besok ya Ustazah Puput ya. Ya, betul Ya. Ustazah Emma. Jadi hari Senin besok kita sudah mulai untuk preschool sesuai jadwal ya, pukul 10.30 sampai 11.30. Insya Allah nanti akan didampingi oleh Ustazah Fia dan Ustazah Mia sesuai jadwal tadi seperti itu. Iya, betul. Ya, kami harapkan nanti semua anak-anak bisa ikut bergabung lengkap ya untuk kenalan, ya say hello nanti kita meskipun hanya melalui Zoom tapi paling tidak kita bisa bertemu tatap muka seperti itu ya. Iya, betul. Ini Ustazah ini sudah penasaran nih dengan wajah Iya. siswa-siswi preschool nih. Gimana ya anak-anak preschool nanti. Nah, Belum pernah bertemu sebelumnya ya Ustazah iya, Emma. belum pernah sama sekali. Iya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi? Sampun? Iya. Atau barangkali ada tambahan Ustaz Faiz? Ya, sepertinya ini sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustazah Puput. Iya. Ya. Ini Sampun ada Bapak juga, Ibu sudah cukup? Ya, monggo Bapak Ibu bisa tanya secara langsung ke kami. Nah, ini sepertinya anak-anak ini juga sudah siap nih. Iya, ini sudah semangat semua Ustazah Emma ya di depan Iya, layar loh. betul. Kami juga Ini bisa ada juga memantau yang, ini. Iya, ada juga yang ikutan nih. Ya. Ada Wafi Yuda. Iya, Hai Wafi. Panggilannya siapa nih? Maaf ya Ustazah Puput belum hafal betul ini Iya. panggilannya ya. Nanti sambil jalan. Ada Wafi. Hai Wafi. Loh ada Tara. Tara, iya ada Halo Tara. Tara. Kemudian ada Arjuna loh. Arjuna say hello. Hey Arjuna. Arjuna, kemudian ada Cece. Oh, ada Cece. Ada. Jadi ingat anak saya Ustazah Emma kalau dipanggil Cece ini ya. Oh, iya, sama ya dengan di rumah panggilan. juga dipanggil Cece. Ada Oh, iya. Renan. Ada Oke, Aisyah hai juga di situ. Renan. Loh, sudah semangat semuanya ya. Oh. Mudah-mudahan besok saat hari Senin semangatnya tetap seperti ini ya. Itu ada Akila. Hai Akila. Halo, Waalaikumsalam Akila. Hai Akila. Nah, itu ya, itu ada Akila. Ini ada Aisyah. Iya, ada Aisyah. Hai Aisyah. Oh, banyak yang ikut nih. Banyak yang ikut saking semangatnya Ustazah Emma ini Iya. ya. Ada Halo Ustazah. Halo Ustazah. Ini Reno. Oh, ada Lukman ya. Lukman itu ya. Hai Lukman. Ada Askadina. Ya, Halo, senang Ustazah, sekali Reno. Ustazah bisa ketemu ini. Halo. Iya. Ada Fatia. Fatia Aruni Syarifan. Panggilannya siapa ya? Sudah belum hafal panggilannya ya. Hai. Ada Nufail. Hai Nufail. Nufail mana Nufail? Halo. Sudah. Iya banyak. Nah ini ada Atala Aska. Hai Aska. Hai, Hai. Oh kayaknya ini ya Ustazah. Aduh ceria-ceria semua. Mudah-mudahan besok bergabung di Zoom Preschool juga ceria seperti ini ya nak ya. Ustadz-ustadzah menunggu. Iya ya.
Ini paling. Sudah, Askadina sudah. Ini ada Zarifa Amira. Nah, ini kemana Zarifa Amira? Kemudian ada siapa lagi, Us? Ini Us. Wanana udah semangat sekali nih. Ada Kanza Amira. Hai Kanza. Nah, ini ada Fakih, Muhammad Fakih. Ya. Kemudian ada Sally. ada Sally. Sally. Ada Teman, bukan Nofail Sally. ini. Ada Mahira. Ya. Ada Raihan. Ada Taufik Fanani. Iya, ya. Oke, anak-anak besok. Aku namanya Muhammad Zaki Ahnaf. Oh, ya sorry. Ayahnya Nah, ini Ustazah. Ya Allah, maaf ya. ini Ini Rena. jangan-jangan Taufik Fanani nama ayahnya. Ya Allah, ngapunten ya Bapak. Ya makanya ini tadi kami makanya ini tadi kami sampaikan juga untuk pembelajaran Zoom besok kami harapkan sudah di rename pakai nama panggilan Ananda nggih Bapak. Ngapunten karena belum hafal satu-satu. Iya. Halo Ustazah. Halo. Siapa nih? Ada Mahira, ada Muhammad, siapa ini? Muhammad FA ini siapa ya? Jangan-jangan ayahnya. Pak Ustadz Puput mau manggil jadi agak ini nervous ya. Jangan-jangan manggil nama ayah nanti bukan nama udah lupain loh. Udah pada kenal juga ya. Ada yang kenal juga. Iya. Oke, Ustazah Emma, ini sepertinya ada pertanyaan ya dari Ustazah Zaki, bisa dibantu mute ya sebentar. Oke. Udah. Kita lanjutkan ke Ya, ada yang bertanya. Ya. Ini ada yang bertanya. Coba Ustazah Puput jawab ya. Untuk materi kali ini apa bisa di-share? Oke, insya Allah nanti sudah ada recordingnya juga Bunda. Jadi sosialisasi preschool ini kami record juga via Zoom, nanti bisa kami share link YouTube-nya juga ya, seperti itu ya Bunda, nanti monggo bisa di pantau di YouTube seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Novel. Assalamualaikum Sada, maaf mau memperjelas saja untuk teknis waktu Zoom itu berarti dalam setiap PJJ ada 37 anak didampingi 2 guru. Iya, betul Mama, betul sekali. Jadi untuk pelaksanaan PJJ ini itu via Zoom ini akan ada 37 siswa dalam satu ruang Zoom yang akan didampingi oleh 2 orang guru seperti itu. Namun nanti saat pelaksanaan tes itu nanti sistemnya seperti seleksi preschool kemarin. Jadi 4 mata, 1 guru, 1 siswa seperti itu. Kami via Zoom. Jadi seperti seleksi preschool kemarin ya. Jadi tanya jawab antara 1 siswa dengan 1 guru. Itu kalau untuk progression test tadi, untuk tesnya. Jadi setiap tes akan seperti itu. Untuk jadwalnya nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Maksudnya untuk siswa A, B, C, D, E, F, G, nah itu dengan ustadzah siapa? Nah itu nanti akan kami infokan lebih lanjut menjelang pelaksanaan tes. Namun untuk jadwal tesnya itu insya Allah sudah tertera di silabus preschool itu tadi, seperti itu ya. Namun untuk teknis pembagian siswanya si A dengan siapa, si B dengan siapa, nanti 1 pekan menjelang pelaksanaan progression test nanti akan kami infokan melalui WhatsApp group seperti itu. Iya, baik, terima kasih Ustazah Puput untuk penjelasannya. Iya, sama-sama Ustazah Emma. Apakah ada pertanyaan kembali? Monggo Bapak Ibu kami silakan, masih ada waktu. Iya, nanti bagi yang belum bergabung di Google Classroom, nanti monggo bisa bergabung ya Bapak Ibu sekalian. Setelah ini nanti bisa bergabung. Insyaallah. Hai. Hai Renan. Ya itu tadi Renan ya yang menyapa. Hai Renan. Ya, nanti insya Allah akan kami
share lagi terkait info Google Classroom ya, cara bergabung di Google Classroom Preschool. Nanti akan kami share lagi di WhatsApp group bagi Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung, monggo nanti bisa segera bergabung seperti itu. Nah, untuk bergabung di Google Classroom ini Bapak Ibu tidak harus menggunakan email Ananda. Jadi bisa menggunakan email Bapak Ibu wali siswa. Namun nanti saat pengiriman materi, jika materi tersebut dikirimkan via Classroom, bisa ditambahkan nama siswa seperti itu ya. Karena ngapunten kami tidak hafal nama wali siswa satu-satu seperti itu ya. Jadi nanti saat mengupload tugas Ananda di Classroom itu nanti bisa disematkan nama siswanya seperti itu. Atau barangkali mau dikirimkan via WA juga enggak apa-apa Bapak Ibu jika memang dirasa kurang familiar atau belum familiar dengan Google Classroom, kemudian pengiriman tugas Ananda tadi melalui WhatsApp juga tidak apa-apa, monggo kami terima seperti itu. Jadi nanti setelah pembelajaran akan kami infokan hari ini ada penugasan apa, mengerjakan halaman berapa di buku paketnya. Insya Allah nanti kami infokan setiap harinya setelah pembelajaran seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa selain memantau melalui recording Zoom yang kami post di Classroom, Bapak Ibu juga bisa memantau, oh hari ini Ananda mengerjakan apa, gitu, halaman berapa, barangkali nanti ada yang tidak bisa bergabung, berhalangan untuk bergabung di Zoom, nanti juga bisa memantau selain dari recording Zoom juga dari info melalui WhatsApp group. Jadi hari ini mengerjakan bukunya atau mengerjakan kuis, nanti kami infokan melalui WhatsApp group juga, seperti itu. Jadi memantau Ananda ini bisa dengan banyak cara ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa melalui Zoom record, bisa melalui info di WhatsApp group, bisa melalui Google Classroom. Jadi insya Allah sudah ada banyak yang bisa dipantau seperti itu. Cara untuk memantaunya sudah banyak seperti itu ya. Jadi tidak hanya melalui WhatsApp tapi ada Classroom dan recording Zoom seperti itu. Iya, betul sekali. Baik. Didengarkan itu tiga. Sepertinya sudah cukup kah secara pupus ya untuk sosialisasi pada pagi hari ini? Iya, Ustazah Emma nanti sambil jalan jika di perjalanan nanti Bapak Ibu ada pertanyaan yang sekiranya belum tersampaikan di kegiatan sosialisasi kali ini, monggo nanti bisa menghubungi kami selaku guru pengajar. Bisa menghubungi saya, Ustazah Puput. Insya Allah nomor HP-nya juga sudah ada di folder ya, juga sudah ada di grup. Iya di WhatsApp grup preschool juga, monggo nanti bisa menghubungi saya, Ustazah Puput atau guru pengajar yang lain seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Ustazah Puput. Terima kasih Ustazah Emma, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri sampai di sini untuk penjelasan terkait teknis pelaksanaan preschool minggu depan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Bismillah, semoga preschool besok bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Sehat selalu untuk anak-anak dan keluarga di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada atas penjelasannya dan juga sesi tanya jawabnya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian serangkaian acara sosialisasi preschool SD Muhammadiyah Manyar tahun pelajaran 2021. Semoga kegiatan preschool ke depan dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak dapat mengikuti kegiatan preschool dengan baik. Amin. 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 Selanjutnya, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, dan juga anak-anak dalam mengikuti sosialisasi preschool hari ini. Dan juga kami tak lupa memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan maupun perbuatan dari kami yang kurang berkenan di hati para hadirin. Baik, sampailah kita di penghujung acara pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan pandemi ini segera berlalu. Amin ya rabbal Amin alamin. ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Ustaz Zaki. Iya. Ayo semuanya videonya diaktifkan ya. Ustadzah pengen foto bareng nih, meskipun fotonya via Zoom ya, nggak apa-apa ya. Ayo kasih senyum termanisnya. Iya. Ada 3 jendela di sini. Ya. Ada 2. Tapi kalian nggak tahu ada di jendela mana ya nak ya. Ya pokoknya senyum terus sampai jendela ketiga, oke? Iya. Mulai. Kasih jempolnya boleh. Boleh sama mamanya. Boleh sama papanya. Ustadz Nazar bisa difoto ya. Oke. 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Masuk ke jendela kedua. Tetap kasih senyum. Ya, tetap senyum semua ya. Senyum semua. Senyum semua. 1, 2, 3. Oke, masuk ke jendela terakhir. Tetap senyum ya. Tetap senyum. 1, 2. 3. Oh, hebat semua anak-anak hebat, keren luar biasa. Besok see you next week ya, on Monday. Iya, sampai ketemu lagi. Hari Senin besok. Oke. Tunggu ya kehadirannya. Ya. Hari Senin besok pakai ini Ustazah Emma, kaos preschoolnya ya. Kaos preschoolnya dipakai, wah pasti bakal kelihatan cakep-cakep ya. Ganteng dan cakep. Oke, thank you. Bye. Oh, langsung pas di sana. Muhammadiyah memiliki beberapa deklat Sudah selesai. dan mengawal minat dan bakat siswa seperti Deklat IPA, Deklat Matematika, Deklat Bahasa Inggris. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya untuk Zoom kali ini akan kami tutup setelah penayangan video berikut dan ini. Deklat Ismu Baris. Sekolah yang edukasional oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah ini juga unggul dengan karya-karyanya yang teraktualisasi dan 20 sami-sami Bunda Tamang. Tapak suci. Assalamualaikum. Bahasa Jepang. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Musik, Assalamualaikum vokal dan lain sebagainya. Yang diberikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di tahun 2017 ini juga menerapkan beberapa adab Islami seperti adab makan dan minum dengan duduk sesuai ajaran agama Islam. Ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh SD Muhammadiyah Manyar ini membuatnya menyabet predikat sebagai sekolah terbersih dan ternyaman oleh Majelis Dikdesmen PDM Gresik, serta mendapatkan gelar Taman dan Ruang Terbuka Hijau Terbaik tahun 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Fasilitas yang paling digemari adalah perpustakaan haji. Dengan keramahan pustakawan dan kesikapan student librarian, membuat suasana perpustakaan yang menyandang gelar juara 2 Lomba Perpustakaan Gresik ini semakin nyaman.
di SDMM tidak untuk dunia saja, tetapi untuk akhiratku kelak. SD Muhammadiyah Manyar. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf untuk acara sosialisasi preschool akan kami tutup. Terima kasih. Sama-sama. 1, 2, 3. Bye-bye.